Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah Untaian Mutiara Al-Hikam bagian ketiga. Al-Hikam bagian ketiga dimulai dari Al-Hikam 41. Berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Janganlah kamu mengangkat kedua tangan kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala, padahal Dialah yang memenuhi kebutuhan kamu. Bagaimana mungkin selain Allah akan mampu mengubah sesuatu yang telah ditetapkannya? Barang siapa yang tidak mampu memenuhi kebutuhan diri sendiri, maka bagaimana ia akan mampu memenuhi kebutuhan selainnya. Al-Hikam 42. Jikalau engkau tidak mampu berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala karena kebaikan sifatnya, maka berbaik sangkalah kepadanya karena hubungannya denganmu. Tidaklah ada yang dibiasakannya kepadamu kecuali kebaikan, dan tidak ada yang diberikannya kepadamu kecuali berbagai karunia. Al-Hikam 43. Lari dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sungguh aneh seseorang lari dari sesuatu yang tidak bisa dipisahkan dari dirinya, kemudian mencari sesuatu yang tidak abadi bersamanya. Sesungguhnya bukan matanya yang buta, akan tetapi mata hatinya yang berada di dalam dada. Al-Hikam 44. Janganlah berjalan dari suatu alam ke alam lainnya, sehingga engkau seperti keldai yang berputar-putar di tempat penggilingannya. Tempat tujuannya adalah tempat memulainya berjalan. Akan tetapi berjalanlah dari alam semesta menuju penciptanya. Karena Tuhanmu lah segala sesuatu berakhir. Perhatikanlah sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Barang siapa yang hijrahnya menuju Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya. Barang siapa yang hijrahnya untuk dunia yang diinginkannya atau perempuan yang akan dinikahinya, maka hijrahnya sesuai dengan niatnya. Pahamilah sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan renungilah perkara ini jikalau engkau mampu memahaminya. Al-Hikam 45. Bersahabatlah dengan orang yang lebih baik. Janganlah bersahabat dengan orang yang kondisinya tidak membangkitkan semangat kamu dan perkataannya tidak mengantarkanmu menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Hikam 46. Jangan tertipu keadaan. Barangkali engkau adalah seseorang yang buruk, kemudian kebaikan tampak dari dirimu karena bersahabat dengan orang yang keadaannya lebih buruk dari dirimu. Al-Hikam 47. Penentu sedikit atau banyaknya amalan. Amalan yang bersumber dari hati yang juhud tidak dapat disebutkan sedikit, sedangkan amalan yang bersumber dari hati yang tamak tidak dapat disebut banyak. Al-Hikam 48. Keadaan spiritual yang baik. Amal kebaikan merupakan hasil keadaan spiritual yang baik. Keadaan spiritual yang baik merupakan perwujudan dari kedudukan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Al-Hikam 49. Lalai dalam berzikir. Janganlah engkau meninggalkan zikir karena tidak bisa konsentrasi mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika melakukannya, sebab kelalaianmu ketika tidak berzikir jauh lebih buruk daripada kelalaianmu ketika berzikir. Mudah-mudahan Dia mengangkatmu dari zikir yang masih disertai kelalaian menuju zikir yang disertai konsentrasi. Dari zikir yang disertai konsentrasi menuju zikir yang disertai semangat kehadiran Allah. Dari zikir yang disertai semangat kehadiran Allah menuju zikir yang meniadakan segala sesuatu selain Allah. Dan itu tidaklah sulit baginya. Al-Hikam 50. Tanda kematian hati. Di antara tanda kematian hati adalah engkau tidak bersedih ketika melewatkan ketaatan dan tidak menyesal ketika melakukan kemaksiatan. Al-Hikam 51. Antara dosa dan kemurahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Janganlah kamu menganggap besar dosa yang kamu lakukan sehingga hal itu menghalangimu untuk berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya barang siapa yang mengenal Tuhannya, maka ia akan memandang kecil dosanya jikalau dibandingkan dengan kemuliaannya. Al-Hikam 52. Antara dosa dan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada dosa kecil jikalau dibandingkan dengan keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tidak ada dosa besar jikalau dibandingkan dengan karunia Allah. Al-Hikam 53. Amalan yang paling layak diterima. Tidak ada amalan yang lebih bisa diharapkan hati daripada amalan yang tidak engkau sadari dan dianggap remeh. Al-Hikam 54. Limpahan spiritual. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengaruniakan kepadamu limpahan spiritual agar kamu bisa menghampirinya. Al-Hikam 55. Allah Subhanahu wa Ta'ala membebaskanmu dari perbudakan materi. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan limpahan spiritual kepadamu agar Dia bisa menyelamatkanmu dari cengkeraman orang lain dan membebaskanmu dari perbudakan materi. Al-Hikam 56. Menuju angkasa penglihatan. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan limpahan spiritual agar Dia bisa mengeluarkanmu dari penjara wujudmu menuju angkasa penglihatanmu. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan limpahan spiritual bertujuan mengeluarkanmu dari penjara wujud yang menghalangimu mencapai tujuan tertinggi, yaitu melihatnya. Al-Hikam 57. Cahaya. Cahaya adalah kendaraan hati dan segala rahasia. Al-Hikam 58. Pasukan hati dan pasukan nafsu. Cahaya adalah tentara hati, sebagaimana kegelapan adalah tentara nafsu. Jikalau Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin menolong hambanya, maka Dia membantunya dengan tentara-tentara cahaya dan memutuskan darinya bantuan kegelapan dan makhluk lainnya. Al-Hikam 59. Cahaya mata hati dan hati. Cahaya sebagai pembuka rahasia,
mata hati sebagai pemberi penilaian, sedangkan hati yang akan menerima atau menolaknya. Al-Hikam 60. Ketaatan merupakan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Janganlah kamu bahagia karena bisa melakukan ketaatan, tetapi berbahagialah atas dasar ketaatan sebagai karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untukmu. Katakanlah dengan karunia-Nya dan rahmat-Nya, maka hendaklah kalian berbahagia. Itu lebih baik daripada sesuatu yang mereka kumpulkan. Itulah untaian Mutiara Al-Hikam dari 40 sampai 60, 41 sampai 60. Sampai ketemu di mutiara-mutiara Al-Hikam berikutnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.